Pagi Sobat Citana, kembali bersama saya Dr. Ana. Nah teman-teman, apa acaranya pagi ini? Nah saya saat ini ingin sharing tentang buku kesehatan ibu dan anak. Ayo ibu hamil, sudah punya belum bukunya? Nah teman-teman yang punya keluarga ibu hamil juga ingatkan ya, supaya ibu hamil bisa terkontrol dan terencana kehamilannya lewat buku kesehatan ibu dan anak. Nah, di mana mendapatkannya? Teman-teman bisa datangi puskesmas terdekat di wilayah teman-teman untuk mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak. Nah, apa saja isinya? Buku kesehatan ibu dan anak dan apa manfaatnya? Yuk kita ikuti channel YouTube Citana kali ini. Nah, teman-teman Citana harus paham bahwa ada dua cover bukunya. Yang cover pertama adalah untuk bagian ibu dan cover sebaliknya untuk bagian anak. Karena saya dokter kandungan, saya akan bahas untuk bagian ibunya ya. Nah, di sini juga ditulis bahwa buku KIA ini setiap kita pemeriksaan ke posyandu, ke kelas ibu maupun ke dokter spesialis. Nah, buku KIA ini digunakan sampai anak kita berumur 6 tahun. Nah, di sini kita tulis identitas, siapa pemilik buku, nama kita, dan kalau kita punya nomor KTP, maka kita tulis nomor KTP kita. Nah, kalau saya posisinya di Bima, maka ditulis Kabupaten Bima atau di Kota Bima dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kita buka ya di halaman pertama. Di halaman pertama itu ada daftar isinya, ada bagian ibu dan bagian anak. Nah, teman-teman juga harus menuliskan nih identitas. Ada dua tabel, yaitu identitas ibu dan identitas suami atau keluarga. Dilengkapi ya. Nah, penting juga identitas suami atau keluarga, karena suami atau keluarga harus menjadi orang-orang yang siaga ketika teman-teman mengalami kondisi yang emergensi. Oh iya, jangan lupa di sini bisa taruh foto ibunya. Jadi nanti kalau ada nama ibu yang sama, bisa terlihat nih siapa sebenarnya pemilik bukunya. Nah, halaman yang paling penting nih sebenarnya di halaman 2. Di sini ada tabel di mana teman-teman akan diperiksa oleh tenaga kesehatan. Mereka akan membubuhkan paraf seandainya pemeriksaan sudah dilakukan. Nah, ini adalah halaman 3 tentang kontrol dari pemberian obat tablet tambah darah. Ini paling sering nih kalau saya ngecek suka nggak diisi. Jadi mungkin lupa atau mungkin tidak paham apa manfaatnya. Jadi setiap teman-teman minum tablet tambah darah dicontreng. Misalnya teman-teman minum di bulan kelima tablet tambah darah, maka dicontreng setiap harinya pada saat tablet tambah darah itu diminum. Sehingga bisa ketahuan nanti kalau diperiksa apakah HB teman-teman itu rendah karena kekurangan tablet tambah darah atau HB teman-teman rendah karena ada penyakit yang lainnya. Ayo sekarang mulai ini ya, disiplin ya, kita ngisi tablet tambah darah dan lakukan pemeriksaan di tenaga kesehatan dengan mengisi tabel di buku sebelah sini. Kadang-kadang nggak dibawa pada saat posyandu, hingga pada saat ke dokter spesialisnya bingung apa yang harus diperbaiki pada saat posyandunya. Nah, ini adalah data untuk menyambut persalinan. Jadi teman-teman harus paham, namanya bersalin itu adalah kondisi yang terencana. Terencana itu apa sih Bu Dokter? Sebenarnya selama 9 bulan atau sebelum kita melahirkan, kita harus menyiapkan bagaimana kita akan dibantu persalinannya. Siapa yang menolong persalinan kita? Apakah kita minta ditolong oleh dokter atau bidan rencananya? Lalu dana persalinan, banyak yang kebingungan pada saat persalinan, tidak punya biaya dokter, kami pasien umum. Nah, harus paham bahwa sebenarnya ada dana-dana persalinan seperti Jampersal atau BPJS. Nah, ini harus sudah tertulis. Selama 9 bulan itu sebenarnya sudah harus disiapkan. Seandainya teman-teman tidak menggunakan jaminan, maka teman-teman sebaiknya menggunakan tabungan bersalin. Lalu kendaraan atau transportasi, siapa saja yang akan membantu teman-teman? Misalnya mobil si Bapak X, HP-nya berapa? Seandainya teman-teman mengalami kondisi darurat, sakit perut, keluar darah atau keluar air, siapa yang harus bantu? Misalnya mobil Y, HP-nya berapa? Bapak siapa yang membantu? Nah, KB juga harusnya sudah menjadi hal yang dipikirkan pada saat teman-teman masih dalam kondisi hamil. Apakah teman-teman akan merencanakan untuk dipasang spiral? Spiral itu bisa loh dipasang langsung setelah bayi lahir, atau bahkan teman-teman pada saat dilakukan tindakan operasi darurat minta dokter spesialisnya untuk dipasangkan IUD atau spiral. Untuk yang terakhir adalah sumbangan darah atau golongan darah. Jadi, ketika teman-teman diketahui minum tablet tambah darahnya tidak teratur dan ternyata teman-teman mengalami penyakit kurang darah, maka harusnya teman-teman sudah mempersiapkan siapa saja akan membantu teman-teman dengan golongan darah yang sama. Makanya golongan darah termasuk pemeriksaan yang harus dilakukan pada awal kehamilan. Ayo
Kalau teman-teman ternyata golongan darahnya tidak diketahui, bagaimana nanti dicari pada saat teman-teman membutuhkan atau terjadi perdarahan pada saat melahirkan. Nah, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutin yang berikutnya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out.